Pak Joko Widodo selaku tergugat 1 hanya menyampaikan bukti, tanda bukti laporan polisi itu pun hasil scan, artinya tidak ada bukti ijazah. Lalu yang menarik, UGM sebagai tergugat 2 dan tergugat 3 serta turut tergugat, UGM juga tidak menyajikan bukti sejarah. Dan yang sangat menarik, Pak polisi yang notabene menyita ijazah tidak menggunakan haknya untuk membuktikan. Artinya sampai hari ini secara akademis sah memang Pak Jokowi di persidangan itu tidak bisa menunjukkan ijazah. Saya konsekuen ya, saya jadi memakai waktu mungkin sekitar 6 menit. Ini catatan kami 2 menit 48. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada substansi, karena selain seorang advokat, saya seorang dosen juga. Jadi saya menulis buku dan saya rektor Universitas Salam Akal Waras. Alhamdulillah kata-kata ini sudah easy listening ya, sudah sangat mudah dihafal dan memang harus pakai deskripsi. Kalau akal waras dengan akal sehat itu berbeda. Kalau waras itu pasti sehat dan memiliki pekerjaan, ya kan? Nah, kalau sehat saja itu belum tentu waras begitu. Nah, jadi negara ini harus diposisikan menjadi negarawan yang berakal waras. Oke. Ya. Kalau akal sehat itu bisa saja menipu, dia sehat tapi bisa menipu. Kalau waras tidak mungkin dia menipu. Okay. Baik. Kalau ini sebagai sebuah buku, saya mencoba tadi sudah, dan saya sampaikan kepada Anda semua, meskipun sama Mas Arief dan Bang Rismon saya diberi 5 buku, tapi saya tidak mau, saya harus membeli. Nanti di akhir sesi saya bayar, ya. Karena apa? Hanya orang yang menghargai dunia pendidikan, dia yang akan bisa memajukan Indonesia. Kenapa saya membayar? Karena sebuah buku ilmiah itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nanti akan saya buka satu-satu, sudah 2 menit. Pertama, kita harus berbicara dulu. Apa yang dimaksudkan penelitian yang bagus? Penelitian yang bagus itu setidaknya memiliki ciri 3. 1, objektif, jelas, dan fokus. Itu yang pertama. Kemudian prosedurnya bagaimana? Prosedur kelinci dan logis itu antara lain apa? Valid, sesuai data dan fakta. Ya, nanti akan saya buka. Bab ini membahas apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua disampaikan dengan cara sistematis, artinya memiliki laporan lengkap, ya. Kemudian memiliki analisis yang tepat, dan kemudian ada kesimpulan dan didukung data. Yang hari ini kita melihat termasuk di pengadilan tadi itu bukan data, tapi itu opini atau lebih tepatnya narasi. Jadi hari ini kepolisian selaku tergugat 4 tidak menyampaikan bukti. Pak Joko Widodo selaku tergugat 1 hanya menyampaikan bukti, tanda bukti laporan polisi itu pun hasil scan, artinya tidak ada bukti ijazah. Lalu yang menarik, UGM sebagai tergugat 2 dan tergugat 3 serta turut tergugat, UGM juga tidak menyajikan bukti sejarah. Dan yang sangat menarik, Pak polisi yang notabene menyita ijazah tidak menggunakan haknya untuk membuktikan. Artinya sampai hari ini secara akademis sah memang Pak Jokowi di persidangan itu tidak bisa menunjukkan ijazah. Ya, baik. Itulah yang saya sebut bahwa buku ini didukung data. Nanti pada kesimpulan terakhir saya akan sampaikan buku ini. Lalu selain itu penelitian yang baik itu harus memiliki tujuan jelas. Misalkan tujuannya apa? Bahwa dia memiliki tujuan buku ini boleh diuji ulang. Boleh ya Dinda Rismon ya? Boleh ya Pak Agus ya, diuji ulang silakan. Mau diuji di Universitas Gajah Mabuk boleh ya. Nah, mau diuji di Universitas Ingah-Ingih boleh ya kan? Nah, ya, atau di rektornya Profesor Paiman, pojok Pasar Pramuka juga boleh ya. Nah, artinya harus bersifat bisa diuji ulang itu replicability, secara teori ilmiah namanya replicability, artinya boleh dipertanyakan keabsahan dari buku ini boleh, kemudian hasilnya bermanfaat, dan yang terakhir memperkaya pengetahuan baru. Jadi masih ada waktu sekitar 3 menit. Baik, saya buka satu-satu. Pertama, bab 1 ini membahas persoalannya adalah kontroversi riwayat pendidikan Gibran. Makanya saya tadi tegas mengatakan jangan memakai geng Solo. Orang Solo tidak ruwet ijazahnya. Ya, orang Solo
tidak pernah merusak Mahkamah Konstitusi. Orang Solo tidak pernah merusak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang pasti orang Solo tidak pernah memalsui ijazah. Ya, oke. Yang kedua, tadi bahwa buku ini boleh diuji, saya melihat kaitannya dengan sistematika laporan. Buku ini melakukan penelitian di Singapura dengan membuat bab 2-nya sistem pendidikan di Singapura, struktur umumnya apa dan sebagainya. Kemudian kontroversi pembahasan di bab 3, Gibran menempuh 2 tahun di Orchard Park Secondary School. Nah, ini komparasi, diperbandingkan apakah yang disampaikan Gibran sesuai dengan sistem pendidikan yang ada di Australia, ya. Bedanya di situ. Kemudian yang menarik lagi, buku ini juga memiliki panduan akademik dari UTS Insert tahun 2004, ya. Dan yang 5 ada satu penjelasan dan nanti saya sampaikan, tadi yang sampaikan Adinda Rismond itu kebetulan yang menemukan kami, Gibran tidak pernah lulus SMA atau sekolah menengah yang sederajat, ya. Lalu surat keterangan untuk Gibran. Nah, saya ingin sampaikan pada tanggal 23 Desember 2025 kebetulan kami bertandang ke rumahnya Pak Efek Hadi Rudiatmo yang notabene adalah beliau ketua PDI 25 tahun dan wali kota 2 periode. Beliau menyampaikan kepada kami tentang syarat-syarat pendaftaran. Yang unik, sebelum kalau seorang peneliti itu harus tahu dulu isi daftarnya apa. Pertama itu riwayat hidup, kemudian kami cocokkan dengan surat keterangan. Di riwayat hidup mengatakan bahwa dia lulus SMA, ya, tetapi surat keterangannya mengatakan sekolah khusus. Artinya kan bukan SMA kalau sekolah khusus. Lalu begini, di riwayat hidup itu ditulis, jadi saya bisa rinci karena saya membaca. Ditulis dia menyelesaikan sekolahnya itu di Australia itu tahun selama 3 tahun 2004 di SMA 2 sampai 2007, tetapi di surat keterangan 2019 dia mengatakan 2006 sudah lulus SMA. Nah, mau dibilang apapun itu kan bohong berarti, ya. Nah, gunanya inilah kalau advokat juga akademisi bukan hanya narasi. Saya baca per bab, saya perbandingkan. Nah, simpulannya sekarang, ya, jadi bahasa penjelasan saya bisa mudah dipahami. Simpulannya, di dalam konteks penyetaraan pendidikan asing, mekanisme formal yang berlaku di Indonesia saat ini ada satu. Apa itu? Permenristek, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek nomor 7 tahun 2022, di mana di situ disebutkan bahwa kurikulum dan asesmen pendidikan atau BSKAP berdasarkan regulasi tersebut penyetaraan hanya dapat dilakukan terhadap jenjang pendidikan yang diakui secara legal oleh lembaga penyelenggara di negara asalnya. Jadi negara asalnya mengakui dulu penyelenggaraan pendidikan, padahal seperti tadi yang dibilang oleh Adinda Rismond, dia itu kursus, tidak menempuh pendidikan. Karenanya UTS Insert berstatus sebagai institusi pendidikan tinggi, transisi, dan bukan sekolah menengah. Jadi harus dipahami, UTS Insert ini bukan sekolah menengah, tetapi pendidikan tinggi, transisi. Kalau yang sekolah di pondok tahu. Jadi orang-orang yang tidak pernah mondok, ketika mau mondok itu lewat program namanya takhasus. Ya, saya tahu karena saya menyekolahkan anak di pondok. Jadi anak saya dari sekolah umum, ketika sekolah di pondok belajar bahasa Arabnya lewat takhasus dulu. Sama, dunia pendidikan internasional pun begitu. Jadi sekali lagi UTS itu bukan pendidikan SMA, ya. Dan bukan sekolah menengah. Maka penyetaraan yang menyebut grade 12 tidak memiliki dasar akademik yang sah dalam sistem pendidikan di Australia. Artinya kalau bahasa Jerman itu namanya keterangan itu Mbelgedesben. Ya. Dan terakhir pesan saya, kalau Anda mendukung perjuangan kami, Anda mendukung Adinda Rismond, mungkin Adinda Rismond ngomong malu, dia sudah menghabiskan uang antara 500-600 juta karena dia tinggal dibaliki. Sekaligus untuk membantah kalau kelompok ini disponsori, dia menghabiskan uangnya sendiri 560 sampai 600. Karenanya kalau Anda ingin mendukung perjuangan kami, lakukan seperti kami, jangan mau menerima buku gratis, bayarlah buku ini.
Jadi kalau mereka pulang ke Jakarta, buku yang di bawah 200 ini harus habis semua. Begitu. Salam Akal Waras Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Taufik, Rektor Universitas Salam Akal Waras, yang nanti tentu ada pertanyaan untuk beliau juga kaitannya dengan aksi secara konstitusional untuk resolusi 2026. Selanjutnya kepada Bang Rizal Fadilah ini. Nah, ini yang juga aktivis senior. Nah, monggo Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara seperjuangan, saya kesini 3 kali untuk model gerakan yang monumental. Ya, Pertama adalah pernah dicanangkan oleh Pak Mudrik Sangidu, yaitu gerakan People Power. Dari tempat ini, pencanangan gerakan People Power, saya akhirnya bergerak terus dari sana, ya. Taufik ikut serta dalam kegiatan itu, dan itu ternyata dari Solo berakhir di Solo, berarti awalnya People Power, akhirnya harus People Power lagi. Oke. Saya kira ini monumental dari ruang ini. Yang kedua adalah pertemuan lagi, yaitu menyangkut adili Jokowi. Bahkan ditambah tangkap dan adili Jokowi di ruang ini. Gitu ya. Ini yang kedua pertemuan kita bersama-sama. Yang ketiga sekarang adalah makzulkan Gibran. Oke, itu. Jadi komplit ruang ini. Dari model gerakannya, apa substansi gerakan, gitu kan? Yang sekarang kita sama-sama kaji dan sepakati bahwa Gibran Raka Buming Raka harus dimakzulkan di tahun 2026. Clear. siap. Nah, di sini ada poin penting dalam buku ini yang saya lihat, yaitu keterlibatan 3 lembaga. Inilah pusat dari kekacauan dan pusat kejahatan akhirnya yang bisa konklusikan. Satu adalah soal keluarnya surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Budaya dulu, ya kan? Itu. Jadi lembaganya Kemendikbud, gitu. Dirjennya Dikdasmen. Satu. Dua, KPUD dan KPU. KPU Pusat, KPUD Surakarta. Ini juga sumber penyakit. Yang kedua. Dan yang ketiga, ya, tentu saja yang terlibat itu adalah siapa itu? Aman. Pihak yang telah menetapkan Gibran sebagai lulusan setara, yaitu Universitas UTS Insight, dan disebut juga di sana secondary school ya, Orchid Park Secondary School Australia, Singapura. Jadi Singapura, Australia yang kemudian diklaim sebagai tempat belajar Gibran yang kemudian disetarakan. Jadi ada 3 lembaga di sini itu yang telah merusak. Nah, yang pertama dulu, mari saya gambarkan bahwa surat keterangan itu sebenarnya bukan surat keterangan penyetaraan.
keterangan itu disebut, gitu kan, bahwa Gibran dinilai memiliki pengetahuan setara gitu kan, dengan tamat SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Jadi yang disebut dengan grade 12 UTS insert itu adalah yang disebut dinilai memiliki pengetahuan setara. Jadi ini bukan surat penyetaraan. Salah kalau disebut dengan surat keterangan ini Gibran setara. Gitu. Ini ngaco bikinan Niklasmen. Gitu. Lalu setelah itu gitu kan, maka tentu saja KPU yang menerima surat yang bukan penyetaraan dia melanggar. Baik KPUD maupun KPU melanggar. Kok menerima surat keterangan yang bukan penyetaraan? Penyetaraan apa? Nah, baru kita lihat undang-undang. Di undang-undang itu syarat menjadi wali kota dan syarat nanti menjadi wapres itu harus, kalau wali kota disebutnya gitu kan, paling rendah berpendidikan itu sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Itu jadi yang ditegaskan situ institusi, bukan pengetahuan, institusinya. Dan itu seharusnya KPUD tidak menerima ketika Gibran didaftarkan sebagai calon wali kota. Dengan begitu KPUD melanggar ini dan tidak sah penetapannya sebagai wali kota. Begitu juga ketika wapres. Undang-Undang 7 2017 pasal 169R itu menyatakan syaratnya yaitu paling rendah gitu kan, paling rendah itu sama dengan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Nggak ada setara, sederajat, dan sekolah lain, sekolah institusi. Sementara surat keterangan yang digunakan waktu mendaftar di KPUD Surakarta dan digunakan di KPU Pusat itu tadi tidak menunjukkan yang disebut sederajat. Tidak ada sederajat. Tidak ada di undang-undang kalimat yang menyatakan memiliki pengetahuan setara. Nggak ada itu. Berarti KPUD dan KPU melanggar. Artinya Gibran tidak sah sebagai wali kota dan sebagai wapres. Ini konsekuensinya. Maka tidak ada yang disebut tadi perguruan tinggi di Orchid Park Secondary School atau di UTS Sydney itu langsung ditarik ke sini. Itu tidak benar itu ngaco itu. Jangan sampai kita ditipu karena Gibran sekolah di luar negeri kemudian disamakan dan dinilai lebih tinggi daripada apa yang ada di sini. Ini penghinaan bagi pendidikan di Indonesia. Ini penghinaan. Gibran telah membawa penghinaan terhadap pendidikan di negeri Indonesia ini. Padahal di sana tidak punya ijazah. Di sini diaku setara dengan pengetahuan yang berijazah. Tidak benar itu. Gitu. Jadi konklusi ini pada hari ini,
7A Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bahwa presiden, wakil presiden bisa diberhentikan jika korupsi, jika melakukan pengkhianatan negara, jika melakukan tindak pidana berat, jika tidak memenuhi syarat dan melakukan perbuatan tercela. Nah, Gibran ini melakukan perbuatan tercela dengan proses-proses yang ada. Sekaligus Gibran itu tidak memenuhi syarat. Berarti sudah pas. Makzulkan, 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 makzulkan. Gibran, ya, intinya begitu ya. Siap 2026 memakzulkan Gibran. Ya bukan kita yang memakzulkannya, tapi kita mendesak lembaga yang ada harus memakzulkan Gibran. Presiden tidak boleh diam saja, tidak boleh membiarkan wapresnya melanggar konstitusi. Harus konsisten dengan konstitusi, harus membantu rakyat untuk mendesak makzulkan Gibran. Kemudian juga lembaga DPR memulai prosesnya ke MK MPR, semuanya harus sepakat. Partai politik harus juga setuju dengan rakyat. Jangan partai politik melawan rakyat. Saatnya rakyat berkuasa, saatnya rakyat berdaulat. Ini 2026 makzulkan Gibran.